Sekarang untuk menerapkan otomatisasi di sebuah produk investasi, kira-kira apa yang perlu kita perhitungkan? Ada bursanya. Oke, semua ada bursanya nih. Forex, gold, saham, semua ada bursanya. Oke? Kemudian regulasinya jelas. Oke, semua regulasinya jelas. Kalau kita bicara misalkan kripto, ada bursanya nih. Nih, 12 bursa exchange Indonesia terdaftar di Bapepti. Exchange itu broker. Sebelumnya 13, ada satu yang dicoret. Itu kalau Anda mau lokal. Kalau Anda mau internasional, Binance. Selalu saya bilang, Binance itu adalah Citibank-nya cryptocurrency. Tetapi perbedaannya begini. Anda di Forex Gold tidak bisa membuka account di Citibank kalau tidak punya uang yang sangat banyak. Mungkin 1 miliar. Mungkin 10 miliar. Tetapi di Binance, $100, $250 pun Anda diterima. Berarti kalau kita berinvestasi di cryptocurrency, kita sudah bisa menaruh uang kita di Citibank-nya cryptocurrency. Apakah ada yang salah dengan statement saya? Kalau Anda di Forex Gold, $1.000, mana bisa Anda buka account di Binance? Di Citibank maksud saya. Nggak bisa. Anda mau buka di lokal? Boleh, silakan. Jadi ada bursanya, regulasinya jelas. Ini tadi kan. Anda lihat ya, ini linknya. Daftar 13 pedagang dan 229 aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Ini maksudnya koin, token, dan lain sebagainya. Ini ada semua. Jadi legal. Dan kalau misalkan kita bicara 30 besar koin dengan kapitalisasi market terbesar, udah pasti masuk di sini. Ini ada koin-koinnya nih. Ethereum dan lain sebagainya nih. Itu linknya udah saya copy. Jadi sangat-sangat jelas sekali. Produknya jelas, bursanya ada, asetnya aman. Kenapa aman? Karena dana Anda ditempatkan di exchange atau broker yang sangat-sangat jelas, bahkan jelas kuadrat namanya. Jelas pangkat 3, Binance. Nggak mau di luar, toko kripto. Toko kripto itu merupakan anak perusahaannya Binance. Anda buka toko kripto, ada logo Binance. Lanjut. Leverage-nya 1:1. Itu kalau Anda mengutamakan keamanan. Saya cukup beberapa kali menyatakan, banyak faktor saya tidak menggunakan robot di Forex Gold yang leverage-nya 1:100, 1:200, dan saya nggak perlu ungkapkan di sini. Yang jelas, kalau leverage-nya 1:1, produk apapun, baik itu fisik atau online, fisik misalkan emas fisik, uang digital, saham, selama leverage-nya 1:1, maka kemungkinan rugi besar itu tidak ada sejauh aset-aset yang ditradingkan yang aman. Artinya, kalau saham, jangan trading saham-saham gorengan. Kalau cryptocurrency, jangan trading koin-koin micin. Jadi kombinasi ini antara regulasi, bursa, kemudian juga asetnya, termasuk soal leverage. Belum lagi nanti gangguan-gangguan dari broker lagi. Kalau misalkan di Forex Gold, robotnya ada.
Nah, di Binance tidak ada itu intervensi. Kemudian juga saran saya satu arah. Oke, jadi di sini kripto masuk, di sini juga masuk, di sini masuk. Ingat ya, kita lagi mensortir bagaimana kemungkinan rugi besar itu kita hilangkan. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Apa itu? 1, sekali lagi saya ulang, untung besar. 2, untung kecil. 3, rugi kecil, rugi besar, buang. Dengan asumsi lagi, otomatisasi. Arahnya ke passive income. Bukan manual, sebab manual trading bukan passive income. Karena kalau kita tidak melakukan analisa, kita tidak akan dapat uang kalau tradingnya benar. Dan analisa itu sebuah effort, sebuah usaha, sebuah aktivitas, di mana tidak ada penurunan aktivitas. Padahal definisi passive income mestinya ada penurunan aktivitas, bukan menghilangkan aktivitas ya. Kalau di dunia sektoril, tadinya aktivitasnya manusia, human, digantikan oleh robot. Berarti humannya paling tidak cuma sebagai pengontrol doang. Turun nggak aktivitasnya? Masuk passive income. Jadi sebetulnya sektor industri sudah mulai juga mengarah ke passive income. Kalau yang dimaksud definisinya adalah penurunan aktivitas. Income-nya tetap nggak berkurang. Bahkan mungkin akibat presisinya sebuah robot, akibat tidak terpengaruh oleh situasi, dia stabil, tidak bisa sakit, mungkin juga malah kualitasnya lebih baik daripada manual. Betul nggak? Karena manual, manusia masih terpengaruh dengan emosi. Pada saat dia bekerja, mengecat sebuah kendaraan, dia kesal sama temannya, itu kualitas pengecatan bisa tidak maksimal. Sementara robot bodoh amatan, dia sudah sesuai dengan SOP. Tapi sekali lagi, perlu dipersiapkan dengan matang. Satu arah. Di Forex Gold Online, 2 arah. Di saham, 1 arah. Di kripto, lebih enak. Bisa 1 arah, bisa 2 arah. Saya mengarahkan Anda ke 1 arah. Jadi di sini tersortir dari 2 ini, tinggal instrumen investasinya saham dan kripto pilihannya. Nah sekarang dia non-stop. Saham nggak non-stop. Kripto 7 kali 24 jam. Lebih non-stop daripada Forex Gold Online. Jadi logikanya, kalau ada sebuah mesin yang terus bekerja bisa 7 kali 24 jam karena market menyediakan itu, maka tentunya lebih enak dong. Kenapa? Karena di satu sisi income menjadi kemungkinan lebih besar. Kalau saham 5 hari dan office hour, kalau kripto 24 jam kali 7 hari. Kalau Forex Gold 24 jam kali 5 hari. Berarti penerapan sebuah mesinisasi, sekali lagi, sangat cocok di produk ini. Dan terakhir, kripto bisa menggunakan EA atau robot. Saham enggak bisa. Betul? Ada yang bisa menggunakan robot di saham, dan kalaupun bisa, perhatikan, robotnya di mana? Di sekuritasnya. Nah, oke, di sekuritasnya. Tetapi kalau kita bicara saham, mestinya antar sekuritas kan beda software. Terus kapitalisasinya tidak sebesar Binance dong yang seluruh dunia. Waktunya kuis. Hadiahnya apa, coach? Kuis-kuis aja. Nih, kaos yang saya pakai. Cukup worth it kah? Atau kurang worth it?
BTS trading tenang senang. Oke ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong dijawab. Underlying aset dari kripto apa? Oke, sesuai dengan urut-urutan. Ya, sesuai dengan urut-urutan. Underlying aset dari kripto, project-nya. Ini betul jawabannya. Sandi. Karena dia yang pertama. Berikutnya, benar juga. Kepercayaan. Yes, itu juga betul. Underlying kripto itu, kepercayaan. Blockchain, betul. Anthony juga betul. Sudah mulai pada paham nih. Karena sebagian orang menyatakan bahwa kripto nggak ada underlying asetnya. Mengenai underlying itu apa, Anda Google deh. Karena nanti kehabisan waktu saya menerangkannya. Oke. Nah ini juga sedikit mau saya bahas mengenai banyak di kalangan publik tuh nggak tahu, bahkan punya persepsi yang salah. Jadi publik sering tidak menyadari bahwa underlying kripto adalah blockchain-nya, teknologinya, project-nya, dan kepercayaan orang. Nih kan, kepercayaan kan? Betul kan tadi saya bilang, blockchain-nya benar, kepercayaannya benar, project-nya benar, teknologinya. Ini yang saya katakan sebagai pembuka tadi, bahwa aset bukan seperti pandangan generasi baby boomer termasuk generasi X seperti saya loh. Jangan ada yang tersinggung loh. Aset itu sekarang sudah tidak berbentuk fisik. Kalau dikatakan bahwa underlying saham adalah emitennya atau perusahaannya, sekarang coba kalau kita mau fair. Kalau kita melihat aset perusahaannya, apakah misalkan Garuda Indonesia lebih sedikit daripada Gojek. Tapi coba cek, valuasi Gojek jauh lebih besar. Ini kan semua sebetulnya pada akhirnya bicara kepercayaan. Jadi sebetulnya salah satu underlying saham juga kepercayaan. Kok bisa ya? Bukalapak, mohon maaf, yang secara bisnis tidak terlalu baik, tetapi sahamnya bisa naik. Berarti apa? Apakah fisik underlying-nya? Betul nggak? Bagaimana menurut Anda? Yuk kita diskusi orang saham. Jadi nggak juga, tetap aja kepercayaan itu merupakan sebuah aset, bukan fisik. Valuasi Gojek, valuasi Grab jauh lebih tinggi. Intangible asset, betul. Bro Paul tuh bilang. Jadi ini mesti disampaikan ke publik. Yuk, para leader. Apa itu underlying dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, jangan meremehkan kripto hanya karena soal fisik. Jadi saya counter ini. Jadi misalkan Ethereum, kripto dengan market capital terbesar kedua setelah Bitcoin, memiliki underlying berupa blockchain. Teknologi smart contract-nya dipercaya sebagai bagian lebih dari 1.000 project. Aplikasi mulai dari token, exchange, infrastruktur, NFT hingga DeFi, dan ekosistem cryptocurrency dengan Ethereum-nya, dan sudah pasti dipercaya oleh ribuan komunitas. Ini bukan ribuan orang loh. Ribuan komunitas. Komunitas kumpulan dari beberapa orang. Karena Ethereum merupakan komunitas blockchain terbesar dan paling aktif di dunia. Jelas ya? Kuisnya nanti ada lagi. Tapi ini pertanyaan berat loh. Saya sempat diskusi dengan Bro Paul, apa bisa jawab tuh? Saya sudah siapkan pertanyaan kedua. Yang lebih ringan, apa singkatan dari TTS? Ternyata pertanyaan pertama bisa dijawab. Tepuk tangan nih untuk para peserta nih. Hebat-hebat dan lebih dari satu sebetulnya. Saya lagi udah nyiapkan pertanyaan kedua yang mudah loh, singkatan TTS. Ternyata luar biasa nih. Yuk kita berbagi pengetahuan yang benar. Bukan cuma jualan
yang bagus-bagus doang. Tapi kita edukasi bangsa ini. Oke? Nah, sekarang, ya balik lagi. Ini juga sudah ada videonya. Anda bisa klik. Ini saya akan bahas singkat-singkat saja. Nah, ini. Ini ada, kalau Anda, bagaimana sih memilih robot? Ya, 1, 2, ini 1, 2. Anda bisa klik ini. Nah, ini juga sudah ada nih. Sebetulnya. 10 item di dalam memilih robot. Dan sekali lagi, saya aliran yang mendukung Anda menggunakan robot kalau di cryptocurrency yang leverage-nya 1:1, yang satu arah buy saja, yang simpan dananya atau aset kita di broker yang jelas, yang tradingnya koin-koin yang 30 besar.